menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk dalam khabari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat zaharal fasadu, telah nampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-fasad yaitu keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik itu sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Al-Gharib Al-Asbahari dalam Mu'janul Fadil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasirnya, beliau mengutip pendapat Imam Al-Baidawi jilid kedua halaman 442. Beliau menafsirkan al-jaddu wa karasul al-jaddu wa kasratul ardi wal gharab wa ma hakka barakat wa kasratul maqami bi syubbi ma'asin nas, bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu timbulnya kelaparan, bunyinya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya berkah, dan mencakupnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Hadirin, alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min zakarin wa unsa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang mulia dan yang terhormat pada Walid selaku pimpinan Dayah Nahdlatul Ulum beserta keluarganya, yang mulia dan yang terhormat pada Abah dan Abi beserta keluarganya, yang mulia dan yang terhormat pada seluruh Dewan Guru Dayah Nahdlatul Ulum, yang mulia dan yang terhormat pada Dewan Hakim yang akan menilai kami dengan seadil-adilnya, yang mulia dan juga yang terhormat kepada seluruh santriwan dan santriwati sebagai generasi di masa yang akan datang. Para hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat bahwa Indonesia tercinta terletak pada wilayah The Play Arkansas, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi, belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya topik es Antartika terus terjadi, bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian pernyataan Intercontinental Panel on Climate Change dalam penelitian krisis iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, kini ibu pertiwi kita menangis, putra putri negeri bersedih hati, duka lara dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan munculnya musibah alam yang bertubi-tubi. Banjir menimpa negeri, longsor masih terus menjadi berita TV. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan munculnya istilah virus corona yang terus menghantarkan seluruh negeri termasuk bumi pertiwi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat di tahun 2020 saja terdapat 1.724 bencana melanda negeri yang mengakibatkan 3,7 juta warga harus mengungsi, ratusan miliar merugi, kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi, hingga 12.587 mati menghadap ilahi rabbi. Na'udzubillahi min zalik.
Lalu bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, membangun kesadaran untuk mencegah bencana adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif kitab suci Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk dalam khabari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat taharal fasadu, telah nampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-fasad yaitu keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik itu sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Al-Gharib Al-Asbahari dalam Mu'janul Fadil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Musafatut Tafasirnya, beliau mengutip pendapat Imam Al-Baidawi jilid kedua halaman 442. Beliau menafsirkan al-jaddu wa karasul al-jaddu wa kasratul ardi wal gharab wa ma hakka barakat wa kasratul maqami bi syubbi ma'asin nas, bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu timbulnya kelaparan, Bunyinya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya berkah, dan mencakupnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah Kombo 4 halaman 236, beliau menafsirkan bahwa penyebab terjadinya kerusakan fil barri wal bahr terjadi di daratan dan di lautan. Kerusakan di daratan berupa gempa bumi, banjir bandang, longsor dan pencemaran lingkungan. Sedangkan kerusakan di lautan yaitu timbulnya kemaksiatan sebagai rusaknya ekosistem dunia. Hadirin, mengapa kerusakan tersebut bisa terjadi hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya bisababi ma'asin nas wal judubihim bi anna salahat ardi was sama'i bitta'ah, bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu bergelimangnya dosa dan maksiat manusia, karena selesainya alam tergantung pada ketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ke-6 halaman 320 baris ke-10 dari atas.
Hadirin, mari sama-sama kita memperhatikan di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang paling besar menjadi korban kerusakan adalah alam. Karena masing-masing negara yang berperang berlomba-lomba membuat senjata mematikan berupa senjata gas air mata, senjata AK-45, senjata nuklir, hingga senjata biologis yang dapat menghasilkan ekosen yang tidak membunuh manusia tapi menghancurkan alam semesta yang tidak berdosa. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, di akhir zaman nanti kita akan digelapkan oleh kerusakan bumi, hujan batu dan penuh bahan rupa. Lalu apakah hal yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Para hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, lantunan ayat tersebut merupakan landasan etis teologis dalam pencegahan bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak merusak alam. Allah sebagaimana pada penafsiran Imam Ibnu Abbas dalam Tanwidul Midqabar jilid pertama halaman 168, beliau menafsirkan wala tufsidu fil ard ay bil ma'siyati wad da'wati ila ghairillah, dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, haram hukumnya bagi kita, saudara serta seluruh komponen bangsa untuk berbuat dosa dan menanam pedih-pedih kemaksiatan yang membuat Allah murka pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber oleh Abdullah ibnu Abi Hatim secara tekstual, Allah memerintahkan kepada kita, idza zaharat dina war riba fi qaryatin faqad tahallu li anfusihim adab Allah. Apabila kalian melihat perzinaan dan riba di suatu negara, maka seolah-olah mereka telah menghalalkan diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Kedua, senantiasa bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada perintahnya pada ayat ini, wad'uhu khaufan wa tama'a, ay khaufan min adzabihi wa tama'an fi rahmati, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut pada siksanya dan penuh pengharapan pada rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir jilid pertama halaman 145. Dengan demikian hadirin, syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa untuk mencegah bencana setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia
hendaknya timbul kesadaran untuk memelihara dan memakmurkan alam sejahtera. Kedua, kepada seluruh pengelola industri agar lebih berhati-hati, teliti dan lebih peduli kepada lingkungan hidup. Ketiga, pada aparat pemerintah, para pemegang hukum, tolong tindak keras dan tumbas para perusak alam sampai ke akar-akarnya. Jika hal tersebut telah kita lakukan, hadirin, Kami yakin alam akan semakin subur, Indonesia semakin makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. sebelum kami tutup syarahan kali ini, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Makan kedondong rasanya asam, Sama rasa dengan mangga. Beri cawan lestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Inilah